Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Merdeka Belajar. Sobat Pendidikan Jawa Tengah, kembali lagi bersama podcast atau siniar Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah. Bersama saya Tio Nugroho, Wali Wilayah Kabupaten Kebumen. Hari ini saya sangat berbahagia sekali dapat hadir di salah satu sekolah kebanggaan di Kabupaten Kebumen, di studio Marwan Cinema SMK Ma'arif 1 Kebumen. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan sekolah yang kita cita-citakan. Bersama saya telah hadir Bapak Kepala SMK Ma'arif 1 Kebumen, Bapak Subhan SSI MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bapak Tio. Ya. Baik, ini pertama kalinya saya berkunjung ke SMK Ma'arif 1 Kebumen dan ternyata sangat luar biasa. Dari infrastruktur waktu kami datang saja sudah sangat memesona begitu. Mungkin bisa diperkenalkan Bapak terkait dengan SMK yang Bapak pimpin ini. Monggo, persilakan. Terima kasih Bapak. Nama saya Pak Subhan, Kepala Sekolah SMK Ma'arif 1 Kebumen. Saat ini SMK Ma'arif 1 Kebumen berusia 34 tahun. Dan Alhamdulillah SMK Ma'arif Kebumen selama 3 tahun, mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mendapat predikat SMK Pusat Keunggulan. Adapun untuk jumlah program keahlian, yang pertama teknik elektro. Di teknik elektro ada TAV, ada TI. Kemudian yang kedua program keahlian teknik otomotif, yang di dalamnya ada TKR dan TSM. Yang ketiga program keahlian DKV. Dan yang terakhir program keahlian perhotelan. Adapun untuk jumlah siswa seluruhnya kurang lebih 2.272. Wah, luar biasa. 2.200 ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Sedangkan untuk jumlah guru karyawan 150. Di luar itu untuk guru kami juga sudah ada yang menyandang predikat sebagai guru penggerak. Jumlahnya 7 guru atau 7 personil Bapak. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Subhan. Selanjutnya Bapak, mohon izin kami setelah ini mungkin akan berbincang-bincang dengan teman-teman di tenaga pendidik di SMK Ma'arif 1 ini untuk membahas secara bersama-sama tentang sekolah yang kita cita-citakan bersama. Baik Sobat Pendidikan Jawa Tengah, setelah kita tadi sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah, kami hadirkan kembali narasumber lainnya untuk dapat bersama-sama berbincang-bincang dengan kita semuanya. Monggo Ibu, silahkan memperkenalkan diri. Baik Pak, perkenalkan nama saya Kun Aminah. Saya guru matematika di SMK Ma'arif 1 Kebumen dan saat ini diberi amanah menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Pak. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, baik. Dari penjelasan di awal tadi sudah disampaikan bahwa jumlah siswanya luar biasa, 2.270 orang siswa. Kalau kita ibaratkan ini sebuah moda angkutan, kapal atau sebuah bus misalnya, ini sebuah angkutan yang sangat besar sekali ya, yang mana kalau ini mungkin sukses untuk diarahkan maka dapat membawa kesuksesan yang sangat besar, tetapi apabila ada kendala yang terjadi atau kesalahan dalam pengelolaan maka juga dapat menjadi bencana yang besar dengan risiko yang besar. Nah, dengan jumlah siswa yang sangat besar seperti ini Ibu, proses belajar seperti apa sih yang diharapkan terjadi di sekolah Ibu ini? Proses belajar yang diharapkan terjadi di sekolah kami memberikan tempat yang aman dan nyaman untuk peserta didik kita. Kemudian nanti diharapkan peserta didik dalam belajar di SMK Ma'arif 1 Kebumen itu dapat mengembangkan kompetensi, Pak, mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Di kompetensinya otomatis disesuaikan dengan
apa yang mereka pilih sesuai dengan program keahliannya. Selain itu, kami juga mengembangkan ada pengembangan bakat minat siswa melalui beberapa program ekstrakurikuler yang mana itu mampu menampung banyak hal terkait dengan bakat dan minat siswa di sekolah kami, Pak. Oke. Mungkin ada kebijakan lokal yang rutin dilakukan untuk meningkatkan, karena ini bagaimanapun ini berbasis keagamaan ya, Ma'arif ya. Betul. Apakah ada semacam kegiatan rutin yang untuk menguatkan karakter keagamaan dari SMK Ma'arif ini? Kegiatan rutin yang dilaksanakan di SMK Ma'arif 1 Kebumen, yang pertama mungkin setiap pagi kita menyambut siswa itu sudah dikumandangkan kadang-kadang lagu-lagu nasional, terkadang juga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, itu nanti terjadwal. Kemudian begitu siswa masuk ke ruang kelas didampingi oleh Bapak Ibu guru, di jam pertama siswa bersama dengan guru itu melantunkan Asmaul Husna, Pak. Asmaul Husna, kemudian setiap hari Jumat kita ada jam ke-0, di mana jam ke-0 itu digunakan untuk pendampingan yasinan. Jadi selain pendampingan wali kelas juga ada yasinan. Jadi ya 45 menit, 30 menit tahlil dan yasin, kemudian yang 15 menit itu motivasi dari wali kelas. Luar seperti biasa. Itu. Ya. Tetap mengembangkan kearifan lokal dari basis keagamaan Ma'arif ya Bu ya. Pak. Iya. Kemudian karakter dan kemampuan siswa yang seperti apa sih yang Ibu harapkan terbentuk dari proses pembelajaran di sekolah ini? Karakter yang diharapkan terbentuk di sekolah ini, yang pertama siswa punya karakter yang nantinya walaupun sudah keluar dari SMK Ma'arif 1 ini masih tetap punya semangat untuk belajar, jadi menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti itu. Selain itu karena kita SMK, otomatis karakter industri seperti ada 5R di sekolah kami diterapkan juga. Untuk 5R-nya ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Itu juga setiap kali pulang sekolah itu juga siswa diwajibkan untuk merapikan kelas terlebih dahulu sebelum siswa keluar dari kelas, seperti itu. Baik, jadi siap di lapangan kerja. Betul. Tetapi juga tetap menjaga akhlak setelah selesai keluar dari lingkungan SMK Ma'arif ini. Yes. Baik, mungkin sementara itu Ibu yang dapat kami konfirmasikan. Untuk selanjutnya terima kasih atas kehadiran Ibu. Nanti kita lanjutkan dengan narasumber yang lainnya. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya kita hadirkan narasumber lainnya dari SMK Ma'arif 1 Kebumen ini. Monggo silahkan memperkenalkan diri Bapak. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Wawan Novianto di SMK Ma'arif 1 Kebumen. Kami sebagai pengampu di mata pelajaran di jurusan Teknik Kendaraan Ringan di mata pelajaran kejuruan, dan kami juga saat ini membantu Bapak Kepala Sekolah atau pembentuk sekolah di bidang kehumasan, hubungan masyarakat dan hubungan industri, Pak. Oke, ya. Terkait keamanan fisik dan psikis, seberapa yang sepengetahuan dari pihak sekolah, seberapa sering atau apakah pernah terjadi adanya perundungan, bullying gitu dan sebagainya dan intoleransi mungkin di lingkungan sekolah selama ini? Baik, Pak. Untuk gerakan anti perundungan sendiri itu kan sudah secara resmi sudah diberlakukan di sekolah sejak tahun 2021 kalau saya tidak keliru. Secara resmi juga di situ ada semacam penandatanganan komitmen bahwa di SMK Ma'arif itu tidak terjadi perundungan atau bullying. Okay. Dan dari pihak kesiswaan, dari pihak guru BK itu juga secara intens, Pak, baik secara terjadwal masuk di kelas-kelas dan secara tidak terjadwal itu menerima beberapa konsultasi tentang apa yang terjadi di lapangan yang terkait dengan perundungan. Cuma dalam sekarang ini memang dengan banyaknya siswa gitu ya pasti ada lah ya Pak, tidak menutup kemungkinan. Cuma terkendali oleh pihak sekolah seperti itu. Untuk siswa sendiri apakah ada yang mungkin berasal dari luar Jawa Tengah khususnya mungkin atau dari luar Jawa yang menyebabkan mungkin ada perbedaan budaya atau perbedaan bahasa begitu yang membuat potensial untuk perundungan misalnya seperti itu? Ada siswa yang dari luar Jawa Tengah? Ada, Pak. Oh iya. Dari Sumatera, dari Kalimantan juga ada. Namun dari beberapa siswa tersebut memang
di lingkungannya sudah turun-temurun Pak, sekolah di SMK Marit Kebumen, dan mereka memang di Kebumen itu di pondok pesantren Pak, tinggalnya. Okay. Jadi efeknya malah cenderung ke efek positif dari mereka dari luar Jawa. Bagi SMK, lingkungan belajar itu termasuk pembelajaran yang melibatkan dunia kerja seperti PKL, kelas industri, dan teaching factory. Sejauh mana sekolah menyediakan keamanan terkait dengan PKL atau dunia kerja dan sebagainya, begitu? Baik, untuk PKL ini di tahun 2024-2025 itu adalah tahun kedua bahwa PKL di SMK Maarif 1 Kebumen itu sudah menjadi mata pelajaran Pak, menjadi mata pelajaran, dan itu diampu oleh guru mapel. Dari sekian jumlah siswa kelas 12 itu kan dilaksanakan di kelas 12 Pak. Dari sekian jumlah siswa kelas 12 itu dibagi menjadi beberapa diambil oleh beberapa guru, dan setiap guru itu wajib untuk memantau setiap hari, bahkan di hari Minggu, karena itu menggunakan sistem aplikasi Pak. Ketika guru itu tidak mengabsen di hari itu sampai pukul 24.00, maka di situ status siswa adalah tidak diabsen. Dan orang tua dan siswa itu mempunyai akun untuk mengecek. Jadi bisa saling komunikasi dan bisa komplain Pak ketika anak saya hadir kenapa tidak di absen. Dan itu sistem itu memang dibuat guru itu supaya minimal berinteraksi ke siswa minimal dengan mengabsen. Nah setelah interaksi absen itu pastinya dari siswa akan muncul interaksi selanjutnya tentang keseharian di PKL seperti itu Pak. Itu untuk gambaran tentang PKL di tempat kami Pak. Luar biasa. Kemudian untuk kerjasama dengan dunia kerja, sudahkah dilakukan dengan mana saja mungkin, dan bagaimana bentuk kerjasama dengan dunia kerja yang dilakukan? Untuk kerjasama dengan dunia kerja itu kan ada beberapa segmen Pak. Segmen yang paling umum dan ratusan dunia kerja itu adalah kegiatan kerjasama di bidang PKL. Dan ada lagi yang secara khusus yaitu kerjasama di bidang kelas industri Pak. Kelas industri dan sinkronisasi kurikulum. Dan alhamdulillah untuk setiap jurusan tadi dijelaskan ada 6 konsentrasi kalian itu semua itu ada kelas industri, minimal ada guru tamu dari industri yang memberikan pelajaran dan diawali dengan sinkronisasi kurikulum Pak. Baik, luar biasa sekali. Mungkin itu yang sementara dapat kami konfirmasikan kepada Pak Wawan. Siap Pak. Terima kasih atas kehadirannya di bincang-bincang kali ini. Siap. Ya. Baik, telah kembali bersama kita Bapak Kepala SMK Maarif 1 Kebumen, Bapak Subhan. Mungkin sebagai penutup Bapak, pengajar atau guru seperti apa yang diharapkan untuk mengajar di sekolah Bapak? Terima kasih Pak. Harapan dari kepala sekolah maupun dari kami sangat berharap untuk guru-guru kami, guru yang kreatif, yang inovatif, yang menyenangkan, dan juga menginspiratif untuk peserta didik kami. Dan tentunya ini harapan di pembelajaran juga nanti ada pembelajaran yang bermakna Pak. Kemudian bagaimana peran Bapak sebagai kepala sekolah ini dalam mewujudkan hal-hal yang tadi sudah disampaikan sebagai cita-cita SMK Maarif 1 Kebumen ini Pak? Dari kepala sekolah untuk menguatkan atau mewujudkan cita-cita tersebut, dari kepala sekolah tentunya berusaha untuk menguatkan, mengingatkan, dan di sisi lain juga melibatkan tim manajemen kami dan juga pengawas kami maupun yayasan kami untuk bisa memberikan pemahaman sepenuhnya kepada guru-guru kami bahwa di saat ini era pendidikan dengan banyak tantangan dan juga di sisi lain perubahan regulasi-regulasi yang cukup cepat, tetapi di sisi lain kita harus bisa memahami bahwa saat ini kita menggunakan kurikulum nasional, bahwa pendidikan harus bisa dipahami berdasarkan pada kebutuhan peserta didik. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Demikian yang dapat kita perbincangkan untuk mengetahui cita-cita dari SMK Maarif 1 Kebumen. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya yang sudah berkenan untuk memberikan pendapatnya terkait dengan
sekolah yang dicita-citakan dari SMK Ma'arif 1 Kebumen. Demikian Sobat Pendidikan Jawa Tengah yang dapat kami sampaikan pada kali ini, bincang-bincang kita di sekolah yang sangat luar biasa dari studio Marwan Cinema SMK Ma'arif 1 Kebumen. Telah banyak yang kita ketahui terkait dengan cita-cita dari SMK Ma'arif 1 Kebumen. Telah banyak yang cita-cita yang telah terlaksana, tetapi ternyata masih ada juga yang belum dapat terwujud. Karena sekolah yang kita cita-citakan dapat diwujudkan dengan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi, iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan, dan tentu saja kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Sekian kami sampaikan dari studio Marwan Cinema SMK Ma'arif 1 Kebumen. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.